Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara membuat soal untuk ujian online CBT maupun ujian tengah semester, ujian akhir semester yang dilaksanakan di satuan pendidikan ya. Pada pembuatan soal ini saya menggunakan software Spring Suite 8 yang sudah pada saat kita sudah menginstal nanti akan muncul di PowerPoint Microsoft Office ini ya, nanti akan muncul di PowerPoint. Oke. Untuk tampilannya itu adalah nantinya seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari Quizmaker Spring Suite 8. Karena kita membuat soal pilihan ganda, kita pilih grade questionnya, apakah kita menggunakan soal true and false, multi choice, multiple, type in, matching, quiz, dan seterusnya. Masih banyak lagi ya. Nah, kita gunakan adalah multi choice. Tapi sebelum kita membuat soal, kita disarankan atau lebih baiknya kita membuat covernya dulu. Ya, di sini display slide itu di covernya itu ada welcome to Attended Quiz. Itu bisa kita ubah dengan judul mata pelajaran atau satuan pendidikannya itu sendiri. Misalkan kita ubah menjadi nama mapelnya. Setelah kita menuliskan, kita juga bisa menyisipkan gambar, picture ya, kemudian audio, suara, kemudian video, itu bisa flash juga bisa ya, insert flash juga bisa. Misalkan kita insert di picture, misalkan kita membuat logo, misalkan logo, ini adalah logonya yang kita akan masukkan di sini nantinya ya. Kalau sudah selesai, kemudian kita deskripsinya, klik the quiz button to process. Nah, ini covernya sudah jadi. Kemudian kita membuat soalnya. Misalkan soal pertama, jaringan komputer
Untuk menjawabnya, ini adalah jawaban. Misalkan jawaban A itu adalah 1, ini B 1, C man, D internet, dan D adalah Telkom. Oke. Karena ini SMA, saya membuat jawaban itu ada sampai E ya, sampai 5. Yang jawaban pertama adalah N, LAN, B1, C-MAN, dan D internet, dan terakhir Telkom. Nah, jawaban dari soal ini adalah 1. Kemudian di option kita bisa menyesuaikan poin yang kita gunakan berapa. Misalkan satu soal itu poinnya adalah 10 ya. Kemudian penaltinya, kalau misalkan ini ada penaltinya ya. Kemudian kalau misalkan waktu itu bisa gak bisa. Misalkan kita poinnya adalah 50. Satu soal 50 poinnya. Oke. Di freak and breaching itu kita bisa audit. Misalkan benar, itu nanti tulisan yang akan muncul adalah correct atau benar. Kalau salah berarti incorrect ya. Ini juga kita bisa ubah kan, jawaban benar. Benar. Kalau jawaban salah, jawaban salah. Oke. Kalau sudah, ini soal pertama sudah selesai. Kemudian kita membuat soal kedua, yaitu dengan cara klik kanan, copy, atau dengan cara klik sini multi choice. Nah, nanti akan soal kedua yaitu seperti kosong lagi. Namun lebih cepatnya kita tinggal copy, kemudian di paste. Nah, karena kita mau copy, jadi soal pertama sama soal kedua itu adalah sama soalnya ya, dan jawaban pun sama. Pada soal kedua kita hanya mengedit soalnya saja dan jawaban ya tentunya. Misalkan jaring komputer yang terdapat, misalkan saya put sini soalnya lagi, ini jawaban soal nomor 2 itu LAN. Dan ini tadi sudah menyesuaikan atau sama persis yang kita edit di soal nomor pertama tadi. Kemudian misalkan soal ketiga, ini salah. Soalnya yang gampang saja misalnya. Ini. Jawaban A kita ubah
bisnis. B, pemerintahan. C, organisasi. D, militer. E, pendidikan. Jawaban soal nomor 3 itu adalah organisasi. Sama juga. Karena tadi pada soal nomor 3 itu kita insert di awal ya. Di sini kita tidak mengcopy dari soal yang pertama yang kita sudah edit di optionnya. Otomatis di soal nomor 3 dia akan berubah. Dia belum ter edit jadi 50 misalnya. Oke, free blessingnya di sini adalah jawaban benar. Untuk salahnya jawaban salah. Jadi maksudnya saya copy tadi supaya tidak ngedit 2 kali ya. Begitu. Nah, di soal nomor 3 ini kalian bisa juga kalian bisa menyisipkan suara, gambar dan video. Kan ada di sini ya cara menyisipkan, ada picture, audio, video. Ya. Nah, kalau sudah selesai kita menyelipkan soal ke selanjutnya ya, 4, 5, 6 dan seterusnya. Cuma yang saya buat di sini misalnya saya buat 3 soal saja. Nah, untuk melihat atau mereview yang barusan kita kerjakan dengan cara ya preview, ada icon seperti ini, ada preview question, preview group, preview quiz. Kalau misalkan preview quiz, klik ini atau klik ini sama saja ya. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini ya. Ini adalah hasil dari yang kita buat tadi. Saya perbesar dulu. Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 11 untuk ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2016-2017. Klik the start quiz button to proses. Ini kita klik. Nah, di sini please choose an answer to question. Oke. Soal pertama. Ya, di sini ada keterangan question 1 of 3. Itu maksudnya dari ini soal nomor 1 dari 3 soal. Ya. Kemudian di sini jelaskan juga point value itu ada 50 karena kita tadi menyisihkan 50 bukan 10 dan bukan 5. Kemudian total poin, kalau misalkan poin kita atau jawaban soal kita benar semua, nanti poinnya adalah 50. Kenapa di sini kosong? Karena kita belum menjawab. Oke, kita jawab soal pertama. Jaringan komputer yang mencakup area yang luas dari segi grafis adalah 1 ya. Karena dia sangat luas. Kita submit. Jadi jawaban benar. Jadi tulisan ada di sini keterangannya. Kemudian untuk melanjutnya klik continue. Soal nomor 2. Di sini terdetek 2 of 3. Jaringan komputer yang dapat dalam sebuah bangunan, gedung atau perkantoran adalah LAN. Jawaban A. Karena jawaban soal nomor pertama adalah betul, nilainya poinnya adalah 50. Coba kita jawab soal nomor 2. Jawaban benar. Otomatis poin kita adalah 100 karena poin pertama dan kedua itu 50-50, kemudian kita menjawab betul semua jadi 100. Nah, top level domain ORG merupakan domain untuk apa? Adalah untuk organisasi. Kita submit, jawaban benar. Otomatis jawaban benar semua, jadi kita dapat poin 150. Untuk melihatnya kita view result. Congratulations you passed. Jadi selamat Anda mendapatkan poin paling bagus ya. You score 100%, 150 poin,
passing score ini adalah minimalnya 80%, 120 poin. Kalian bisa juga mereview kuisnya tadi dan juga tidak. Kalau misalkan tidak, kita klik finish, dia akan keluar ya, itu. Oke, demikian tadi adalah cara membuat soal online berbasis PT pada ujian nasional maupun ujian sekolah yang menggunakan atau mempergunakan komputer. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa untuk sesi selanjutnya.